النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب بهر بن سويد حبيب النبي الحبيب بهر بن سويد حبيب النبي صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita, para dzurriyyah Nabi Muhammad, Al-Habib Mustafa Al-Idrus, Al-Habib Ali Al-Jufri, Al-Habib Umar Al-Aidid, Al-Habib Hussein Al-Kaf, beserta seluruh para habaib, para kiai yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul hajat, sahibul bait, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini atas wasilah sahibul hajat. Kita duduk di sini atas undangan beliau, yang dimana kalian duduk di sini berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah. Ini tempat menjadi tempat turunnya hidayah. Ini tempat menjadi tempat turunnya inayah. Ini tempat menjadi tempat turunnya barakah. Hamba-hamba yang duduk di majlis ini, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosanya yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Allah Subhanahu wa taala ampuni, sebab duduknya kita di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalian duduk di sini untuk mengenang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Kalian duduk di sini mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu perjumpaan yang paling mulia selama-lamanya. Tidak ada perjumpaan antara kekasih dengan kekasih yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada perjumpaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perjumpaan yang paling mulia selama-lamanya. Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, yang dimana tercatat di dalam kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Banyak para ulama-ulama yang mengarang kitab tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Abul Qasim Al-Kushairi. Ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj. Itu karangan Al-Imam Muhammad ibn Ali Abul Hasan Al-Lakhmi. Ada lagi kitab Al-Ayah, Al-Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam Suyuti. Ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahim Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah. Itu karangan Al-Imam Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Ada lagi kitab Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidil Ardi was Samawat. Itu kitab karangan beliau juga. Kemudian ada kitab An-Nur Al-Wahhaj fi Qissatil Isra wal Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi.
Kemudian ada lagi kitab Tajul Ibtihaj ala Nurul Wahhaj, karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail bin Zainal Abidin Al-Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Ada syarahnya yaitu Khasyiyah Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Utsman ibn Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab yaitu Al-Ayah fi Qissatil Isra wal Mi'raj. Banyak kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini akan saya bawakan sedikit kisah-kisah Isra wal Mi'raj yang dimana bersandarkan kepada kitab-kitab para ulama salaf tersebut. Sebab jikalau kita menceritakan Isra wal Mi'raj, menjelaskan Isra wal Mi'raj dengan pemikiran kita sendiri, berarti kita merasa lebih pintar, merasa lebih tahu daripada ulama-ulama salaf. Makanya banyak orang-orang sekarang itu mereka salah faham tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Coba kamu lihat orang-orang yang salah mengerti tentang Isra wal Mi'raj. Banyak orang mengira buruk itu kepalanya perempuan, iya kan? Banyak yang tahu begitu kan? Buruk itu kepalanya perempuan, ada sayapnya, ada ekornya. Buruk itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Buruk itu dia kayak kilat. Buruk itu seekor hewan kayak kilat. Dia punya badan lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Itu buruk. Buruk itu kalau dia jalannya naik, kalau jalan naik, kaki belakangnya memanjang dengan sendiri. Kalau jalan turun, kaki depan memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Terus ada lagi orang yang salah paham. Banyak, udah gitu ustadz-ustadz nih, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ketika mengisahkan Isra Mi'raj mereka cerita begini. Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan hati Nabi Muhammad. Kalau ada ustadz kiai ngomong kayak begitu, itu ustadz goblok. Dibelah dada Nabi, dibuang kotoran-kotorannya, dibersihkan hati Nabi. Tidak ada, hati Nabi Muhammad tidak ada kotorannya, saudara-saudara. Hatinya Nabi tidak ada kotoran. Nabi Muhammad dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya Nabi, dibersihkan. Kenapa? Untuk membersihkan sesuatu yang telah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Jadi bukan dibelah dada Nabi, dibelah dadanya Nabi Muhammad, terus dibelah dadanya Nabi terus berarti hatinya Nabi Muhammad SAW itu kotor. Tidak. Nabi Muhammad khairu khalqillah, khairul wafa wa bahras safa. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia, makhluk paling agung, makhluk paling sempurna. Basyarun, Nabi manusia, lakal basyar, tetapi tidak sama dengan manusia yang lain. Jadi jangan kalian berpikir, sebab banyak ustadz-ustadz ngomong begitu tuh, apalagi ustadz TV. Sering saya lihat itu begitu. Ngomong dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya, kemudian dibersihkan kotoran-kotoran. Tidak ada kotoran dalam hati baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kotoran. Nabi Muhammad manusia paling suci, saudara-saudara. Semuanya suci. Tubuhnya suci, jasmaninya suci, darahnya suci, kencingnya Nabi suci. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair
pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar di Google kamu. Belajar sama kitab-kitab salaf. Nah, pada kesempatan yang mulia ini akan saya jelaskan sedikit saja kisah-kisah yang jarang kita tahu. Kalau umumnya kan kita sudah tahu Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke langit, berjumpa dengan para nabi sampai berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah sholat. Itu umumnya yang kita tahu. Ada beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa yang jarang kita tahu yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun itu adalah amul huzun. Pada tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Kenapa tahun itu dinamakan tahun kesedihan? Karena di tahun yang sama istri yang Nabi Muhammad cintai wafat, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Paman yang Nabi cintai wafat, yaitu Abu Thalib. Ini dua tokoh adalah tokoh yang sangat penting dalam Islam. Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita yang memberikan seluruh hartanya untuk Islam, mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, baju-baju perang yang dipakai oleh para sahabat ketika perang Badar, ketika perang Uhud, senjata-senjata perang yang dipakai oleh para sahabat ketika perang, itu semua dari hasil harta yang diperjuangkan oleh Sayyidatuna Khadijah, istrinya baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, Nabi Muhammad sangat sedih, saudara-saudara. Sebelum Sayyidatuna Khadijah wafat, Sayyidatuna Khadijah berkata kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, tolong kamu mintakan kepada ayahmu satu saja pakaiannya untuk jadi kain kafanku. Kenapa tidak kamu langsung, wahai ibu? Kenapa enggak kamu langsung yang minta kepada ayah? Kata Sayyidatuna Khadijah apa? Aku malu wahai anakku. Aku malu kepada Rasulullah. Kamu saja yang minta. Ketika Siti Fatimah pergi ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai Khadijah, kamu selama ini mengorbankan seluruh harta kamu untuk Islam. Kenapa kamu cuma minta cuma minta jubahku? Jangankan jubahku, seluruh yang ada dalam Islam semua adalah milikmu wahai Khadijah. Sayyidatuna Khadijah wafat. Pamannya Nabi, paman yang selalu membela Nabi, paman yang mengorbankan jiwa nyawa untuk Nabi, paman yang selalu berada di barisan paling depan ketika ada yang menghina, mencaci maki atau memusuhi Nabi Muhammad. Dua-duanya wafat di tahun yang bersamaan. Makanya tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad, karena istri dan paman yang beliau cintai meninggal di tahun bersamaan. Allah Subhanahu wa taala pengen menghibur hati kekasihnya. Nabi Muhammad sedih, maka Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Hawa, berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana. Nah, ini coba ibu-ibu, bapak-bapak dengarkan betul-betul. Saya tafsirkan sedikit sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tentang makna subhana, makna asra, makna lailan, makna bi'abdihi dan lain-lain. Anggap saya nggak ceramah, anggap ini lagi saya buka kitab, anggap saya lagi nggak ceramah, anggap lagi buka kitab. Subhana. Para ulama mengatakan apa itu subhana? Subhana dalam ayat tersebut bimakna tanzih. Itu pertama. Kedua, subhana bimakna ta'ajjub. Itu kedua. Ketiga, subhana bimakna al-bara'ah. Jadi subhana di sini adalah tanzihullah min kulli naqsin.
Al-bara'ah lillah min kulli su'in. Apa maksudnya? Subhana ini melepaskan Allah. Melepaskan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Mensucikan Allah dari segala keburukan-keburukan. Nah, para ulama mengatakan, kenapa Allah pakai kalimat subhana? Ini untuk ta'ajub. Ini Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang gak masuk akal, saudara-saudara. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu cuma dilalui oleh Nabi Muhammad hanya suatu malam, sedikit daripada waktu malam. Nggak masuk di akal. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan di dalam diri kita, makanya Allah pakai kata subhana. Sebenarnya walaupun nggak pakai subhana itu sudah cukup, tetapi untuk menghilangkan keraguan dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga Allah pakai kata subhana untuk menghilangkan keraguan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah nggak mampu untuk menjalankan Nabi Muhammad, berarti Allah punya kekurangan, sedangkan maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Itu yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci zat yang telah menjalankan hambanya pada malam hari, yang telah menjalankan hambanya bi'abdihi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau berkata, qauluhu bi'abdihi bil jasadi warruh. Jadi Allah pakai kata abdihi di sini maksudnya apa? Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya ruhnya saja. Ada hadis Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan Nabi Muhammad tetap masih berada di tempatnya, masih anget tempat bekas duduknya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, Allah nggak akan pakai kata abad di situ. Pasti Allah akan pakai kata biruhihi. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya jasadnya saja tanpa ruh, Allah akan pakai kata bimayyitihi. Nah, karena Allah pakai kata abad, Allah pakai kata abad. Abad ini berarti jasad, ada jasadnya, ada rohnya. Yakdotan, Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, jasadnya, rohnya. Isra wal Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailan ditandai dengan tanwin nakiroh. Lailan belakangnya pakai tanwin. Itu namanya tanwin nakiroh. Kenapa kok pakai tanwin nakiro? Kenapa di situ kok pakai isim nakiro? Kenapa bukan pakai isim ma'rifat? Kalau saudara-saudara belajar nahwu, isim ada isim nakiro, ada isim ma'rifat. Kenapa di situ pakai isim nakiro? Bukan pakai isim ma'rifat. Para ulama mengatakan bima'na taklil fi muddatil isra. Kenapa di situ pakai nakiro? Itu artinya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Kalau pakai isim ma'rifat itu pakai alif lam ibu-ibu. Al-lail. Al-lail itu artinya satu malam penuh. Di situ pakai tanwin nakiro lailan, berarti artinya suatu malam. Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj enggak selama satu malam penuh, enggak. Hanya sedikit daripada waktu malam tersebut. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Yang penting Nabi itu enggak satu malam penuh Isra Mi'rajnya. Hanya sedikit daripada satu malam penuh itu, hanya sedikit waktu dari satu malam penuh itu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Maka di situ pakai lailan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini 2 tempat adalah 2 tempat yang mulia, 2 tempat yang agung. Masjidil Haram tempat yang mulia, Masjidil Aqsa tempat yang mulia. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi dalam hadis, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidi hada, masjidku ini kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi, wa masjidil haram, dan masjidil haram, wa masjidil aqsa, dan masjidil aqsa. Bepergian ke masjid manapun tidak ada yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid ini, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjidil Aqsa. Makanya beruntung sahibul hajat mau pergi safar, mau pergi umroh, injak Masjidil Haram,
salat di Masjidil Haram beruntung. Kenapa? Dikatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada khairum min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Salat fi Masjidil Haram khairum min alfi mi'ati salatin fi ma siwahu. Kata Nabi, salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama, lebih mulia daripada 100 kali salat di masjid-masjid yang lain. Illa kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Jadi 1 rakaat kalian salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 rakaat dibandingkan dengan masjid yang lain. Kamu salat di masjid yang lain, salat duhur 1 kali di Masjidil Haram, salat duhur 1 kali di Masjidil Haram, itu lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada 100.000 kali duhur di masjid-masjid yang lain. Itu keutamaan yang ada di Masjidil Haram, keutamaan yang ada di Masjid Nabawi, dan keutamaan yang ada di Masjidil Aqsa. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW, beliau nggak pernah minta, ya Allah, aku pengen berjumpa denganmu, aku pengen melihat zatmu, tidak. Nabi Musa ngomong, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin berjumpa denganmu ketika di atas Tur Sina. Kata Allah, wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat melihat cahayaku. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Ada Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah itu ada suara gemuruh air. Andaikan saya dan kalian Allah perdengarkan, andaikan telinga kita bisa dengar suara air yang ada dalam penghalangnya Allah, saking ketakutan hatinya kita bakal copot dari badan, saudara-saudara. Kata Allah apa? Wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa jadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa enggak bisa ketemu dengan Allah. Tetapi Nabi Muhammad, Nabi enggak pernah bilang, ya Allah, aku ingin melihatmu, aku ingin berjumpa denganmu, tidak. Tapi Allah yang pengen berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allah yang pengen melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa enggak bisa ketemu Allah. Malaikat Jibril enggak bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad, jasadnya, ruhnya, bahkan sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sendalnya Nabi ketemu dengan Allah. Sampai-sampai ulama bilang, siapa yang lebih mulia? Jibril atau sendalnya Nabi yang lebih mulia? Jibril nggak bisa ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendalnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Jibril berkata, ya Rasulullah, tugasku cukup sampai di sini. Ketika Rasul sudah mau ketemu Allah nih waktu Mi'raj, tugasku cukup sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kata Rasulullah, la yatruk khalila wahai Jibril. Ya Jibril, tidak akan meninggalkan kekasih itu kekasih wahai Jibril. Kamu dari awal menemani aku, kenapa sampai sini kamu tinggalkan aku? Kenapa kamu gak temani aku berjumpa dengan Allah? Kata Jibril, tugasku sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kalau aku berjumpa dengan Allah, aku akan musnah, hancur, binasa aku. Kata Rasulullah, wahai Jibril, bukankah kamu Allah ciptakan dari cahaya? Kamu dari cahaya, kok bisa kamu hancur? Kata Jibril, ya Rasulullah, aku dari cahaya Allah ciptakan, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Kamu, Allah ciptakan kamu dari cahaya, tetapi kamu adalah bagian dari cahaya Allah. Khalaqa min nurih. Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini, kalau kamu nggak paham bahasa saya, begini aja. Ibu-ibu tahu matahari? Tahu matahari? Tidak ada satu benda apapun yang bisa nyampe ke matahari kecuali cahaya matahari itu sendiri. Itu kalau kamu belajar ilmu-ilmu apa namanya itu kalau begitu-begitu. IPA ya. Kalau kamu belajar ilmu-ilmu begitu, itu planet, andaikan ini planet dekat sama matahari, belum nyampe ke matahari udah hancur di bumi. Planet Mars, semua bintang, nggak ada yang bisa nyampe ke matahari.
Asal mau nyampe ke matahari, hancur. Terus yang bisa nyampe apa? Cahaya matahari itu sendiri yang bisa kembali kepada sang matahari. Matahari waktu terbit, keluar cahayanya kan? Keluar cahayanya. Nanti pas udah terbenam, yang kembali ke matahari apanya? Cahayanya yang kembali. Enggak ada satu benda apapun yang bisa nyampe kepada matahari kecuali bagian dari cahaya matahari itu sendiri. Nah, Allah tidak ada yang bisa nyampe langsung berjumpa dengan Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa bagian dari cahaya Allah? Baginda Nabi besar Muhammad. Paham nggak? Kalau nggak paham datang belajar ke pondok sana. Terlalu kalau masih nggak paham juga. Jadi itu, ya Nabi Musa nggak bisa ketemu Allah. Nabi sendalnya ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sendalnya Nabi jadi mulia? Sendalnya Nabi jadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Padahal sendalnya Nabi dari kulit biasa. Sendalnya Nabi dari kulit. Tapi kenapa kulit itu jadi mulia? Nah, ibu-ibu, kalau kulit dibikin dompet seumpama, bisa nggak taruh di kamar mandi? Dompet bisa taruh di kamar mandi? Bisa. Megang dompet nggak punya wudhu, bisa nggak? Tapi coba itu kulit jadi sampul ayat suci Al-Quran. Ketika kulit itu jadi sampul daripada ayat suci Al-Quran, boleh nggak taruh di kamar mandi? Megang boleh nggak? Dipegang kalau nggak punya wudhu boleh nggak? Nggak boleh megang kalau nggak punya wudhu. Harus ditaruh di tempat yang tinggi. Padahal sama-sama kulit. Tapi kenapa kulit jadi mulia? Kulit itu jadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Begitu juga sendalnya Nabi Muhammad. Sendalnya Nabi jadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Siapa apa? Kakinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Imam dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Al-Imam Al-Qastallani beliau berkata, aku menyadari begitu agungnya pancaran cahaya dari sendal Nabi Muhammad sehingga aku taruh sendalnya Nabi di atas kepalaku, kata Imam Qastallani. Sendalnya Nabi, terompahnya Nabi, aku taruh di atas kepalaku bagaikan mahkota untuk mengharapkan keberkahan dari sendal Nabi Muhammad. Makanya saya nggak setuju itu. Banyak dijual di online kan, sendalnya Nabi Muhammad. Iya, sendalnya Nabi buat di atas kepala. Ada itu perumpamaan sendal Nabi. Banyak yang jual itu. Jual sendal mirip sendal Nabi Muhammad. Kamu nggak punya adab sama Nabi Muhammad. Para ulama gambar sendalnya Nabi mereka taruh di atas kepala. Makanya kalau gambar-gambar trompa ada kan di peci-peci tuh Habib Umar, kayak begitu tuh. Sendalnya Nabi, gambar sendal Nabi taruh di atas kepala. Bukan kamu bikin sendal juga terus kamu injak-injak kamu pakai. Nggak ada adab itu sama Nabi Muhammad SAW. Para ulama-ulama terdahulu mereka punya rumah, mereka tempel gambar Nabi Muhammad. Bahkan dalam Thariqah Tijani, lambangnya itu adalah lambang sendal Nabi Muhammad. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang di rumahnya ada gambar sendalnya Nabi, walaupun rumah semuanya terbakar di sekeliling dia, rumahnya tidak bakal terbakar. Kalau kebakaran, rumahnya nggak bakal terbakar. Kenapa? Karena ada gambar sendal Nabi Muhammad. Itu sendalnya Nabi, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sendal itu jadi mulia? Karena menyatu dengan sesuatu yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang jarang kita tahu, ketika Jibril Allah perintahkan untuk memilih buruk. Jibril pergi ke taman buruk. Ada banyak betul buruk. Ini buruk tampan-tampan, bagus-bagus, ini buruk. Jibril melihat ada satu buruk yang lesu. Ada satu buruk yang lesu. Ada satu buruk yang masih menangis. Tidak berhenti dia menangis. Jibril nanya, wahai buruk, lihat teman-teman kamu yang lain riang, gembira. Kenapa kamu menangis wahai buruk? Buruk tersebut berkata, wahai Jibril, ketika Allah ciptakan kami, Allah berkata, salah satu di antara kalian nanti bakal ada yang menjadi tunggangan baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Allah berkata seperti itu, maka ketika itulah aku menangis. Sampai sekarang tidak berhenti aku menangis, karena aku berharap akulah yang menjadi tunggangan baginda Nabi besar Muhammad.
Akhirnya apa? Jibril memilih buraq tersebut sebagai kendaraan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keberapa? Terus selanjutnya yang jarang kita tahu, dalam kitab dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj naik ke langit, ketika itu saudara-saudara, semua malaikat berdiri. Ada satu malaikat yang tidak berdiri. Ini malaikat tidak berdiri. Akhirnya apa saudara-saudara? Allah subhanahu wa ta'ala patahkan sayap ini malaikat. Kemudian Allah asingkan ini malaikat. Ketika itu malaikat berjumpa dengan Jibril. Jibril berkata, kenapa kamu Allah asingkan ke sini? Kenapa kamu punya sayap-sayap patah? Bukankah dulu dari setiap hembusan nafasmu Allah ciptakan 700.000 malaikat? Sekarang kenapa kok kamu bisa ada di sini terasing? Malaikat itu berkata, wahai Jibril, ketika Muhammad naik Mi'raj, malaikat yang lain berdiri, aku tidak sempat berdiri. Karena aku tidak sempat berdiri untuk menghormati Rasulullah, makanya Allah patahkan sayap-sayapku wahai Jibril. Coba kamu bayangkan, itu malaikat yang kerjaannya ibadah, malaikat yang gak pernah maksiat, karena tidak berdiri ketika Nabi Muhammad lewat, dipatahkan sayapnya. Kenapa? Karena nggak punya adab sama Nabi Muhammad. Kira-kira apa yang akan Allah bikin sama kalian kalau kalian nggak punya adab sama baginda Nabi besar Muhammad? Banyak kita orang-orang sekarang begitu, nggak punya akhlak sama Nabi, nggak punya adab sama Nabi, nggak punya akhlak sama sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di majelisnya Nabi, pasang akhlak, pasang adab. Lagi baca maulid, jangan kamu ngobrol. Ini di depan, di sini baca maulid, di belakang ngobrol sendiri. Lagi baca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada yang ngerokok. Lagi baca maulid, ada yang ngerokok. Nabi Muhammad nggak bakal hadir. Dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap dibaca maulid Nabi hadir. Makanya kan ada namanya mahallul qiyam. Ya, kita berdiri. Ya Nabi salam alaika. Kenapa? Karena kita yakin Nabi Muhammad SAW hadir ketika dibacakan maulid. Makanya kita berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad. Loh Beb, mana Nabi? Enggak kelihatan Beb, Nabi Muhammad mana enggak kelihatan. Bagaimana kau bisa lihat Nabi? Kamu punya mata sering mandang cabe-cabean. Kamu punya mata pagi, siang, sore, malam memandang aurat. Kedua matamu sering memandang hal-hal yang Allah haramkan. Bagaimana kau bisa melihat Nabi Muhammad? Kamu tidak bisa melihat Nabi, tapi yakini Nabi Muhammad melihat kalian. Yakini Nabi Muhammad melihat kamu, walaupun kamu tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Makanya kita berdiri. Tetapi kata Abu Ya Maliki dalam kitabnya, bisa juga walaupun kamu baca maulid, Nabi nggak hadir. Kenapa? Kalau di dalam peringatan itu, di dalam pembacaan maulid itu ada perkara-perkara yang dibenci oleh Nabi Muhammad, Nabi nggak bakal hadir. Contoh, baca maulid ada ikhtilat. Tahu ikhtilat? Nggak tahu. Ikhtilat itu bercampur laki dan perempuan tanpa pemisah. Itu namanya ikhtilat. Nabi nggak bakal hadir. Kamu baca maulid ribuan kali kayak Nabi nggak bakal hadir. Kayak gini nih. Ini ikhtilat namanya nih. Jadi besok-besok bikin pakai kain kecil, pisahin begitu. Laki-laki di sini, perempuan di belakang. Nabi nggak bakal hadir. Ikhtilat. Nabi nggak bakal hadir kecuali uzur syar'i. Kayak 411, 212 lagi baca maulid tuh, 212 baca maulid kan banyak tuh. Jutaan orang udah nggak bisa diatur kecuali seperti itu. Itu uzur syar'i namanya. Tapi kalau masih bisa diatur kayak begini, atur laki-laki perempuan agar Nabi Muhammad hadir. Itu pertama, ikhtilat. Nabi nggak bakal hadir. Kedua, lagi baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ada yang ngerokok. Lagi baca maulid di tengah-tengah ada yang ngerokok. Nabi nggak bakal hadir. Jangankan ngerokok, bawa rokok, Nabi nggak hadir. Apalagi ngerokok. Dalam kitab An-Nafahat As-Sadiyah ila Daril Hadramiyah diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali, beliau ketika itu Habib Ali
melihat Nabi Muhammad ini mau masuk ke rumah satu orang. Tapi Nabi Muhammad mau masuk nggak jadi ketika ditarim. Habib Ali nanya, ya Rasulullah, tadi aku lihat kamu mau masuk ke rumah itu orang, tapi nggak jadi kamu keluar lagi. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, aku mau masuk ke rumah itu orang karena di rumah itu sedang dibacakan maulid. Tapi aku nggak jadi masuk karena di situ ada yang bawa tembakau. Cuma bawa tembakau. Nabi nggak hadir. Apalagi monyong kamu ngerokok. Tambah nggak hadir Nabi Muhammad. Makanya kalau mau hadir maulid, rokoknya singkirin dulu, taruh di luar. Duduk kamu, sterilkan dulu dari rokok, baru baca maulid. Atau enggak kalau mau ngerokok, masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, cari tempat, jangan gabung bareng-bareng sama orang yang baca maulid. Jangan hanya gara-gara satu congoran orang yang ngerokok, Nabi enggak hadir. Ingat, makanya nih Habib Mustafa Al-Idrus pasang wangi-wangian nih. Kenapa Habib Mustafa pasang wangi-wangian? Sohibul Hajat pasang wangi-wangian? Karena Nabi suka yang wangi. Ini udah dipasang begini-begini, ada satu congor ngerokok, Nabi ya nggak bakal hadir. Itu nggak punya adab sama Nabi Muhammad itu. Malaikat nggak punya adab sama Nabi, dipatahin sayapnya. Udah gitu banyak juga ustadz-ustadz ngerokok di masjid, aja di sini. Ada ustadz ngerokok di masjid di sini Asbab. Kalau ada ustadz ngerokok masjid, kiai ngerokok masjid, habib ngerokok masjid, goblok semua itu. Masjid tempat sholat, bukan tempat ngerokok. Haram, gak boleh ngerokok di masjid. Coba mana ada? Cari kalau ada satupun kitab yang menghalalkan ngerokok di masjid. Tidak ada. Tidak ada satu kitab pun yang membolehkan ngerokok dalam masjid. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tahu Ats-Tsaur? Tahu kamu Ats-Tsaur itu apa artinya? Ats-Tsaur itu lakofnya beliau, gelarnya beliau Ats-Tsaur. Ats-Tsauri. Nisbatnya apa? Penyandaran nama Ats-Tsaur. Ats-Tsaur itu artinya banteng, kebo. Kenapa dipanggil Ats-Tsaur? Beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri. Harusnya kan adabnya, sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Beliau mendahulukan kaki kiri. Tiba-tiba ditegur, terdengar suara dari langit. Ya Tsaur qaddimul yumna. Hei banteng, hei kebo, dahulukan kaki kananmu. Lihat, Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak punya adab sama masjid, ditegur. Apalagi congoran-congoran kayak kita gitu. Nggak boleh, haram merokok dalam masjid, haram. Kamu tahu haram itu ada dua. Ada haram li dzatihi, ada haram li hukmihi. Ada haram karena zat, ada haram karena hukum. Haram karena zat, anjing, babi, itu zatnya memang haram itu. Khomer, kecuali idza takhalalat binafsiha, kecuali kalau itu khomer berubah sendiri jadi cuka. Selama dia masih khomer, ketika itu haram. Zatnya haram, najis. Itu haram. Ada haram li hukmihi, zatnya halal. Ini Pocari Sweat, zatnya halal. Tapi hukum meminumnya bisa jadi haram. Kok bisa? Kalau ini Pocari didapatkan dari mencuri. Kamu ke warung, kamu curi Pocari Sweat, zatnya halal, tapi zatnya suci, tetapi hukum kamu meminumnya haram. Kenapa? Karena didapatkan dari cara yang haram. Nah begitu juga rokok. Rokok ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ya kita ambil makruh aja lah, karena saya juga ngerokok. Saya kan ngerokok. Kita ambil makruh. Kenapa rokok makruh? Rokok makruh karena bikin bau mulut. Sama kayak bawang merah, bawang putih, itu makruh. Jengkol, enak banget itu. Pete, itu makruh. Karena ibu-ibu masuk masjid, ibu-ibu nih, bapak-bapak, kamu habis makan bawang putih. Habis makan bawang putih, mulut kamu bau bawang, masuk masjid, itu hukumnya makruh. Habis makan bawang, habis makan jengkol, mulut kamu bau, masuk masjid, itu hukumnya makruh. Jadi itu, kita ambil hukum rokok makruh aja. Tetapi rokok yang makruh, hukumnya bisa berubah menjadi apa yang mengharamkan? 3. Waktu, tempat, keadaan. Waget, mahal, hal. Waktu yang mengharamkan, lagi maulid, lagi baca maulid, waktu baca maulid, rokok, haram. Itu pertama. Kedua, tempat. Kamu ngerokok di masjid, masjid ini tempat yang mulia, masjid tempat yang agung. Ngerokok dalam masjid, haram. Itu tempat mengharamkan.
Ketiga, keadaan. Kamu lagi ngerokok, di samping ada ibu-ibu bawa bayi. Dengan kamu ngerokok mengganggu dia, mengganggu bayinya. Pada saat itu, dalam keadaan seperti itu, rokok hukumnya berubah menjadi Jadi pasang akhlak, pasang adab yang baik di majelis Nabi Muhammad. Kenapa? Malaikat saja nggak punya adab. Ketika Nabi Isra Mi'raj dipatahin sayapnya, apalagi kita. Intisari Isra Mi'raj. Intinya Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Azizul Wahhab bila hijab, untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang luar biasa, yaitu sholat. Ketika Allah perintahkan zakat, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan haji, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan jihad, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan puasa, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan segala macam, cukup lewat Al-Quran. Tetapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima itu perintah yang mulia. Sama kayak begini, seumpama saya mau suruh Arif, cukup lewat telepon, Rip ente begini-begini, Rip ente pergi ke Habib Umar Al-Aidid, Rip ente pergi ke pasar burung beli burung, Rip ente begini. Tapi ketika Arif mau menerima satu perintah yang penting, nggak cuma cukup lewat telepon, Rip ente datang sekarang ke pondok, penting. Begitu Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan ini itu cukup, bukan berarti nggak penting, penting juga. Tetapi yang paling penting dari seluruh amal ibadah itu adalah sholat. As-sholat ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah, pangkalnya ibadah, otaknya ibadah. Baik buruknya amal ibadah kamu, bagus rusaknya amal ibadah kamu, tergantung dari sholat. Kalau sholat kamu bagus, sholat kamu baik, maka baik seluruh amal ibadah kamu. Tapi kalau sholat kamu rusak, sholat kamu hancur, sholat kamu bolong-bolong, sholat kamu rusak, sholat kamu hancur, sholat kamu buruk, maka akan hancur, akan rusak, akan buruk seluruh amal ibadah kamu. Oleh karena itu jaga betul-betul kamu punya sholat. Jangan sampai kamu lalai dalam sholatmu. Jaga betul-betul kamu punya sholat. Rasulullah sebelum wafat masih sempat wasiat, alaikum bisalah, alaikum bisalah. Nabi masih wasiat seperti itu. Nabi Muhammad, jangankan saya dan kalian, jangankan kita, saya ahli maksiat, kamu juga ahli maksiat. Saya dan kalian, kita sama-sama ahli maksiat. Gak usah munafik-munafikan. Saya ahli maksiat, kamu juga ahli maksiat. Jangankan kita yang ahli maksiat, Nabi Muhammad pasti masuk surga. Bukan hanya pasti, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Surga Allah ciptakan untuk Nabi. Apakah Nabi enak-enakan? Alah, nggak usah sholat, saya pasti masuk surga. Nggak usah puasa, ngapain capek-capek, toh saya pasti masuk surga. Apakah Nabi seperti itu? Enggak. Justru Nabi yang paling banyak sholatnya, padahal Nabi dijamin surganya. Padahal Nabi maksum, tapi Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Saya dan kalian, kita siapa? Hah? Kamu dijamin masuk surga? Kenapa kamu lalai sholat kamu? Saya dan kamu, kita pasti masuk surga. Kok kita masih lalai dalam sholat? Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga engkau punya sholat. Jangan sampai engkau lalai dari sholat. Jangankan lalai, jangankan kamu ninggalin sholat, telat saja. Telat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Umar satu waktu beliau punya anak wafat. Kamu perhatikan betul-betul ini kisah. Habib Umar anaknya wafat. Ketika anaknya Habib Umar wafat, datang orang-orang takziah. Orang-orang datang takziah. Kata Habib Umar apa? Sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Kata Habib Umar, musibah agama bagi kalian adalah musibah yang enteng. Bagiku, kata Habib Umar, terlambat sholat jamaah. Perhatikan kata beliau, terlambat sholat jamaah bagiku itu lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Ibu-ibu kalau anaknya mati sedih nggak? Nangis. Iya. Nah, Habib Umar anaknya mati, anaknya wafat, sedih beliau, nangis beliau. Tapi kata beliau apa? Terlambat sholat jamaah itu lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Kenapa? Ketika anakku mati, itu adalah musibah dunia.
Sedangkan terlambat sholat adalah musibah agama. Itu cuma telat, itu musibah agama. Bagaimana jika lo meninggalkan sholat dengan sengaja? Makmurkan kamu punya masjid dengan sholat. Makmurkan kamu punya masjid dengan sujud, dengan memperbanyak aurat. Jaga betul-betul kamu punya sholat. Jangan sampai kamu tinggalkan itu kamu punya sholat. Ada satu kisah. Ada seekor sapi. Itu sapi berkata seperti ini. Ya Allah, aku punya daging besar. Aku punya daging banyak. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor kambing. Kata kambing, ya Allah, biar aku lebih kecil dari sapi, tapi dagingku bisa dimakan. Idul Adha aku dipotong. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor ayam. Apa kata ayam? Ya Allah, walaupun aku lebih kecil dari kambing, tetapi badanku juga bisa dimakan, telurku bisa dimakan, sehat untuk orang, subuh aku bangunkan orang-orang sholat. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor anjing. Apa kata anjing? Ya Allah, memang saya ini gak bisa dimakan ya Allah. Saya najis, gak bisa dimakan, haram dimakan. Tetapi ya Allah, saya masih bermanfaat. Saya jaga rumahnya orang. Saya jaga rumah-rumahnya orang dari maling, dari kejahatan, dari gangguan, dari keburukan. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Ya memang saya ini syarat dabah. Saya binatang paling buruk. Binatang paling hancur saya, kata babi. Babi makan kotorannya sendiri. Bapak babi zina sama anak perempuan babi. Ibu babi zina sama anak laki-laki babi. Pokoknya binatang paling buruk sudah itu babi. Tapi kata babi apa? Tetapi aku masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Kalau kalian sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, bukan babi kalian, bukan. Tapi kalian lebih babi dari babi. Kalau saya dan kalian, kita meninggalkan sholat 5 waktu sengaja, berarti kita lebih babi dari Gak ada beda kamu sama Ahok kalau kamu gak sholat. Ahok sholat gak Ahok? Ahok sholat gak? Berarti kan babi. Nah kalau kamu gak sholat sama kamu babi-babi juga. Yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Sholat. Makanya jaga betul-betul kamu punya sholat. Jaga kamu punya sholat. Ini Rajab adalah bulan yang dimana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat. Jaga kamu punya sholat. Kemudian yang terakhir di bulan Rajab yang mulia ini. Ini adalah syahrullah, syahrul istighfar. Bulannya Allah, bulan istighfar. Perbanyak kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kamu berada di bulan yang mulia ini. Jangan kamu sia-siakan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan-bulan yang lain banyak pengampunan Allah. Tetapi di bulan Rajab pengampunan Allah lebih luas, lebih banyak, lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Gunakan ini bulan Rajab, hidupkan pagi, siang, sore, malamnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak puasa sunnah. Dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan, di sorga itu ada satu buah sungai, yang dimana sungai itu lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Itu Allah persiapkan bagi orang yang berpuasa di bulan Rajab, walaupun hanya 1 hari puasa sunnah. Itu Allah persiapkan baginya kelak di akhirat, yaitu sungai yang lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Kemudian kepada sahibul hajat, nanti sahibul hajat mau pergi umrah, kita doakan semoga Allah berikan keselamatan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesejahteraan, pergi selamat, pulang selamat dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan keberkahan. Pulang dari sana dapat berkah. Apa itu berkah? Nah, ini banyak orang salah nih. Orang nafsirin berkah salah. Dikiranya kalau gaji naik berkah. Bukan itu. Dapat bini 2 berkah. Bukan itu. Dapat anak tampan berkah. Bukan itu. Dapat mobil baru berkah. Bukan itu barokah. Mau tahu barokah itu apa ibu-ibu? Al barokah tuzidukum fit ta'ah. Itu namanya barokah adalah bertambahnya ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seumpama nih sahibul bait sekarang, sholatnya
bolong-bolong. Ya. Pergi umroh, pulang dari sana, lagi sholat, berarti dapat berkah. Si Ali nih, yang berdiri itu. Si Ali sholat subuh siangan mulu. Pergi umroh, pergi Masjidil Haram, ziarah ke makam Nabi. Pulang dari umroh tetap kesiangan, nggak dapat berkah berarti. Kenapa? Sebab tidak bertambah ketaatannya. Jadi barokah itu bukan bertambah harta, tetapi bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana itu tempat mulia, ada namanya Padang Arafah. Ibu-ibu tahu Padang Arafah ini? Ada satu cerita ibu-ibu. Namanya ada satu orang soleh namanya Abdullah ibn Mubarak. Ini ibn Mubarak dia 33 kali wukuf di Padang Arafah. 33 kali wukuf di Padang Arafah. Nah ketika dia wukuf yang ke-33 dia tertidur. Tapi sebelumnya dia udah niat. Wukuf saya, ya Allah saya niat. Wukuf saya yang pertama untuk menggugurkan kewajiban haji saya. Wukuf saya yang kedua saya hadiahkan untuk bapak saya. Wukuf saya yang ketiga saya hadiahkan untuk ibu saya. Sisanya yang 30 saya hadiahkan pahala wukuf saya untuk orang-orang yang wukuf di Padang Arafah ini. Setelah itu beliau tidur. Ketika beliau tidur beliau bermimpi. Ada satu suara berkata seperti ini. Wahai ibn Mubarak, apakah kamu akan berbuat dermawan kepada yang maha dermawan? Apakah kamu akan berbuat baik kepada yang maha baik? Ketahuilah wahai ibn Mubarak, dosa-dosa orang yang wukuf di Padang Arafah telah aku ampuni 70.000 tahun sebelum aku ciptakan ini Padang Arafah. Jadi kamu nggak usah niatkan pahala kamu untuk orang-orang yang wukuf di sini. Orang semua yang wukuf di sini sudah aku ampuni dosanya dari 70.000 tahun sebelum aku ciptakan ini wukuf. Ini Padang Arafah. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak mau haji, ada orang-orang yang nggak mau umroh, bukan mereka yang nggak mau haji, bukan mereka yang nggak mau umroh, bukan. Tetapi Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Padang Arafah nggak mau diinjek sama congoran kayak begitu. Jadi jangan kamu pikir berapa banyak orang-orang kaya, iya kan? Bisa saja mereka umroh, bisa saja mereka haji. Tapi kenapa mereka nggak mau? Bukan mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak haji? Bukan mereka nggak mau haji. Kenapa mereka nggak umroh? Bukan mereka nggak mau umroh. Tetapi Mekah, Madinah, tempat-tempat mulia itu nggak mau diinjek sama orang-orang bangsat kayak begitu. Jadi jangan kamu kira mereka yang nggak mau. Tadi aja coba kamu lihat itu. Kata Allah apa? 70.000 tahun sebelum aku ciptakan Padang Arafah telah aku ampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Padang Arafah. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala permudah langkahan kaki kita agar bisa menginjak haramain, dua tanah haram yaitu Makkah dan Madinah. Insyaallah Allah luaskan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahan kaki kita dalam ketaatan, dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita doakan para guru-guru kita, para habaib. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah Subhanahu wa taala angkat segala macam penyakit-penyakit beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka khairal as'ala wa khairal du'a wa khairal najah وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازانا وحقق إيمانا وأنت مولانا فنصر لك من الكافرين وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.